أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini agar kita dapat menikmati di majelis dzikir ini suatu kajian yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda melihat seseorang yang hidupnya terus-menerus dihantam badai ujian, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang tercinta atau didera penyakit, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan, senyumnya tetap tulus, dan tutur katanya tetap sejuk. Sementara di sisi lain, kita melihat ada orang yang baru saja digesek oleh satu masalah kecil, dunianya seolah langsung runtuh, hatinya langsung dipenuhi caci maki dan keputusasaan. Mengapa bisa berbeda? Rahasianya bukan terletak pada seberapa besar nominal di rekening Anda atau di rekening buku tabungan. Bukan pada seberapa tinggi jabatan yang mereka duduki, dan bukan pula karena ujian mereka lebih ringan dari kita. Ada satu kekuatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun mampu membalikkan total kondisi jiwa seseorang. Kekuatan itu bernama ikhlas. Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Benarkah selama ini kita sudah memahami makna ikhlas yang sebenarnya? Ataukah jangan-jangan kita hanya menggunakan kata ikhlas sebagai tameng pelarian saat kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa? Kita sering menyamakan antara ikhlas dan pasrah yang lahir dari putus asa, padahal keduanya berdiri di atas tanah yang sangat berbeda. Banyak orang berpikir, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saya pasrahkan saja, saya ikhlas. Ini keliru dalam Islam. Ikhlas bukan sikap orang yang menyerah kalah. Ikhlas bukan pembenaran untuk berhenti berikhtiar, apalagi alasan untuk bermalas-malasan. Justru orang atau hamba yang benar-benar ikhlas akan mengerahkan seluruh ikhtiar terbaiknya. Ia mengetuk pintu-pintu langit dengan doa, bekerja dengan keringat terbaiknya, lalu setelah semua batas kemampuannya sebagai manusia terpenuhi, ia melipat tangannya dan berkata, "Ya Allah, ini batasku. Hasil akhirnya aku serahkan sepenuhnya kepadamu." Itulah titik awal dari keikhlasan yang sejati. Mengapa ikhlas begitu mulia? Mengapa para ulama terdahulu selalu menempatkan bab ikhlas dan niat di halaman pertama kitab-kitab mereka? Mengapa Allah begitu memuliakan hambanya yang ikhlas? Jawabannya, karena hati manusia adalah pusat dari segala peradaban diri. Hati adalah tempat di mana Allah memandang kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Dua orang bisa berdiri di saf salat yang sama, membaca ayat yang sama, ruku dengan derajat kemiringan yang sama, dan sujud di atas karpet yang sama. Namun nilai di antara keduanya di sisi Allah bisa sejauh langit dan bumi. Yang satu solatnya menembus arsy karena hanya mengharap wajah Allah, sementara yang lain solatnya terhempas kembali ke bumi karena di dalam hatinya terselip keinginan, semoga mertuaku melihat betapa husuknya aku, atau semoga orang lain menganggapku lebih soleh.
Musuh terbesar dari keikhlasan kita sering kali bukan datang dari luar, bukan dari orang-orang yang membenci kita. Musuh terbesar itu ada di dalam dada kita sendiri. Ia bernama keinginan untuk diakui, haus akan pujian, dan rasa ingin dihormati. Bahkan setelah kita berhasil melakukan sebuah amal besar, misalnya bersedekah dalam jumlah banyak atau membantu orang lain, ujian ikhlas belum selesai. Seringkali muncul bisikan halus pasca amal, lihatlah dirimu, kamu lebih baik daripada mereka yang pelit itu. Bisikan inilah yang disebut ujub atau bangga diri, racun tak kasat mata yang bisa mengembanguskan pamal mereka yang melelahkan dalam sekejap mata. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika keikhlasan sejati mulai merembes masuk ke dalam pori-pori jiwa kita, perubahan pertama yang terjadi bukan pada lingkungan di luar kita, melainkan pada dunia batin kita. Anda akan merasakan sebuah kemerdekaan jiwa yang luar biasa. Mengapa? Karena pusat penilaian hidup Anda telah pindah. Anda tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Anda menyadari satu kebenaran mutlak, manusia ridho dan senang kepada kita adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Saat Anda ikhlas, pujian manusia tidak lagi membuat Anda terbang tinggi menjadi sombong dan caci maki manusia tidak akan lagi membuat Anda terhampas dalam depresi. Mengapa? Karena Anda tahu pujian manusia tidak menambah kemuliaan Anda di hadapan Allah, dan hinaan manusia tidak akan sedikit pun mengurangi jatah rahmat Allah untuk Anda. Selama Allah ridho, maka opini dunia bukan lagi menjadi syarat kebahagiaan Anda. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, ikhlas bukan berarti kita tidak boleh menangis. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih. Para nabi dan rasul pun menangis saat diuji. Nabi Muhammad SAW menangis saat putra beliau Ibrahim wafat. Namun apa yang membedakan air mata seseorang yang ikhlas dengan yang tidak? Air mata orang yang ikhlas mengalir bersama untaian doa, bukan makian terhadap takdir. Orang yang tidak ikhlas akan terus meratap dengan pertanyaan, mengapa ini harus terjadi kepadaku? Apa salahku ya Allah? Sedangkan orang yang belajar ikhlas akan mengubah pertanyaan menjadi, ya Allah, aku sedang terluka, namun aku tahu Engkau tidak pernah salah mengambil keputusan. Pelajaran dan hikmah apa yang ingin Engkau ajarkan kepada jiwaku melalui ujian ini? Pertanyaan yang berbeda akan menghasilkan ketenangan hati yang berbeda pula. Mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita masing-masing. Berapa banyak dari kita yang beberapa tahun lalu menangis terseduh-seduh karena sebuah kegagalan? Mungkin gagal masuk universitas impian, gagal dalam bisnis, atau batal menikah dengan seseorang yang kita sebut dalam setiap doa sepertiga malam kita. Namun lihatlah hari ini, berapa banyak dari kita yang akhirnya mengelus dada dan berkata, ya Allah, untung saja dulu saya gagal. Ternyata Engkau menyelamatkanku dari keburukan yang tidak aku ketahui. Manusia itu ibarat orang yang melihat kehidupan dari lubang kunci yang kecil. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan secara sekaligus dari arsy-Nya. Keikhlasan tumbuh subur ketika kita sadar bahwa ilmu kita sangat terbatas, sedangkan kasih sayang dan ilmu Allah tidak terbatas. Ketika hati bersih dari tendensi duniawi, Anda akan mulai merasakan manisnya iman. Salat tidak lagi terasa sebagai beban penggugur kewajiban yang terburu-buru, melainkan menjadi tempat beristirahat paling damai bagi jiwa yang lelah. Sedekah tidak lagi diikuti hitung-hitungan matematika dunia, melainkan rasa syukur karena Allah masih mempercayai kita menjadi perpanjangan tangan kebaikannya. Anda akan merasa bahagia justru ketika bisa melakukan amal kebaikan yang tidak diketahui oleh satu manusia pun, karena disitulah Anda merasa paling dekat dengan Allah yang Maha Melihat.
Kesimpulan dan pesan untuk jiwa yang lelah, sahabatku yang hatinya sedang dirundung kesedihan, yang barangkali saat ini sedang memendam air mata sendirian di sudut kamar, mendengarkan naskah ini dengan dada yang sesak akibat ujian hidup yang bertubi-tubi. Jangan terburu-buru meminta kepada Allah agar semua masalah Anda diangkat dalam waktu 1 detik, tapi mintalah lebih dahulu, ya Allah, penuhi hatiku dengan keikhlasan. Sebab ketika Allah menganugerahkan keikhlasan ke dalam dadamu, masalahmu mungkin tidak langsung hilang saat itu juga. Utangmu mungkin belum lunas esok hari, penyakitmu mungkin belum sembuh total dalam sekejap. Namun Allah menjamin satu hal, jiwamu akan mendadak menjadi sangat luas, punggungmu akan menjadi sangat kuat, dan hatimu akan dialiri ketenangan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan harta dunia seisinya. Anda akan sadar bahwa ikhlas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih bermakna. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bersihkan hati kita, dan kita memohon kepada Zat yang membolak-balikan hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami datang kepadamu hari ini membawa sekeping hati yang penuh dengan luka, keluhan dan tumpukan dosa. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala niat yang mengotori amal-amal kami. Jauhkan kami dari penyakit riya, ujub, sombong dan ketergantungan pada pujian manusia. Tanamkanlah keikhlasan yang sejati di dalam dada kami. Karuniakanlah kepada kami kelapangan hati untuk menerima setiap lembar takdir yang telah Engkau gariskan. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang diuji dengan kesempitan, lapangkanlah ya Allah dadanya. Jika ada di antara kami yang air matanya mengalir karena kehilangan, hiburlah ia dengan rahmat-Mu yang luas. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur saat Kau beri kelapangan, senantiasa bersabar saat Kau beri kesempitan, dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah, membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang benar-benar ikhlas hanya kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga goresan makna ini memperkuat langkah kita menuju ridhonya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.